Ya, kita berdoa. Kami terima pemulihan daripada-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, kami undang Engkau, ambil alih segala kehidupan kami. Kami sadar tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami sendengkan hati telinga kami untuk kabar baik. Kami tahu kabar baik adalah firman Tuhan. Kami tahu kabar baik adalah terang itu. Ketika kami terima kabar baik, maka hal-hal yang buruk, yaitu hal yang gelap, pasti akan berlalu dan kehidupan kami. Kabar baik itu berkuasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Itu sebabnya pada pagi ini ya Tuhan, kami isi hati kami, pikiran kami dengan kabar baik. Sebab itulah kehidupan kami ya Tuhan. Biarkan kabar baik itu jatuh pada tanah yang subur. Itu hati kami buka lebar-lebar untuk mendengarkannya dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, salam. Shalom, shalom. Ya, puji Tuhan. Kita akan dengarkan singkat firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Ya, saya baca. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengar firman dan yang merawatinya. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan adalah pada pagi ini, jangan takut sebab ada nama di atas segala nama. Sekali lagi, tema adalah jangan takut sebab ada nama di atas segala nama. Yaitu ayat 9 ini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saya percaya semua pun kita punya persoalan. Nggak ada tanpa terkecuali. Semua kita punya tantangan. Semua kita punya yaitu hal-hal, yaitu pergumulan-pergumulan dalam kehidupan ini. Sampai kapan? Sampai kita masih bernapas, sampai kaki kita masih menapak di muka bumi ini, pasti punya masalah. Tetapi jangan takut, ada nama di atas segala nama. Ada Tuhan di atas segala Tuhan. Ada Raja di atas segala Raja. Ada yaitu Presiden di atas Presiden. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Nah, ini sebabnya nggak usah takut menjalani tantangan persoalan dalam kehidupan ini. Ya, persoalan punya nama. Persoalan apa?
barangkali para mahasiswa yaitu uangnya pas-pasan. Ya, uang pas-pasan berarti atau uang kurang. Ya, sakit penyakit punya nama. Apa itu? Ada sakit jantung, ada sakit leper, ada sakit apalagi sakit panas, ada sakit ya COVID, varian baru, ada namanya varian alpha, varian delta, varian gamma, dan lain sebagainya. Semua punya nama, persoalan punya nama, ya nggak apa-apa. Ada nama itu. Tapi ingat, ada nama di atas segala nama. Dan itu semua nama itu, dia harus tunduk kepada nama itu. Siapa namanya? Yesus Kristus. Siapa namanya? Yaitu Tuhan Yesus. Dia harus tunduk. Itu sebabnya nggak boleh kita kecut dengan persoalan ini. Sebab Tuhan sudah berikan kita nama di atas segala nama. Ketika kita persoalan apa? Sakit penyakit. Kita boleh berklaim firman Tuhan ini. Dan kita katakan, hai sakit penyakit, sakit jantung, engkau menggerogoti tubuh saya. Dan sekarang saya perintahkan dalam nama Yesus, nama dan segala nama. Engkau harus tunduk kepada nama itu, yaitu Yesus Kristus yang berkuasa. Saya perintahkan sekarang jantung yang ada di dalam tubuh saya sehat. Saya perintahkan jantung sakit, penyakit, dan akibatnya saya perintahkan sekarang tinggalkan tubuh saya. Sebab tubuh saya milik Tuhan. Sebab tubuh saya memuliakan Tuhan. Maka dia akan pergi. Pasti pergi. Yang mungkin. Kalau dia tidak pergi, dia berurusan dengan apa? Dengan malaikat Tuhan. Dia berurusan dengan siapa? Yesus Kristus. Segera. Kapan itu akan pergi? Segera dia akan pergi. Nah, itu kabar baik bagi kita. Adakah kita sudah menggunakan nama ini? Adakah kita pernah takut menghadapi hari-hari kehidupan ini? Kabar baik pada pagi ini, ada nama dia segala nama. Yaitu Yesus Kristus. Nah, tapi orang dunia mengatakan, kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Kenal maka sayang. Ya, terbalik ya. Kenal maka sayang. Tak kenal maka tak sayang. Nah, perlu kita tahu siapakah Tuhan yang kita sembah. Yang pertama, siapakah Tuhan ini? Kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Kalau kita tidak kenal dia, bagaimana kita bisa beriman kepada Tuhan? Bagaimana kita boleh berkata ada nama dia segala nama? Kita harus tahu siapa yang kita sembah. Kita harus tahu siapa itu nama dia segala nama. Nah, ini saya akan lihat konteks jauhnya dari Keluaran 3:14 ketika Tuhan berbicara kepada Musa, dikatakan firman Allah kepada Musa, yaitu Keluaran 3:14, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Nah, ayat 15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, kita melihat firman Allah kepada Musa. Aku adalah aku. Kita harus tahu, aku adalah aku. Sebagai mahasiswa dan juga yaitu hamba-hamba Tuhan, tentu perlu kita harus eksegesi, kita harus eksposisi. Aku adalah aku. Dalam bahasa Ibrani, aku adalah aku dikatakan haya. Dalam bahasa Inggris, I am that I am. Tapi dalam bahasa Ibrani, haya. Nah, kita boleh melihat apa sih strong definition haya? Haya itu, the strong definition adalah the existing one, exist. Dia selalu eksis, satu-satunya eksis. The existing one, selalu eksis. Eksis kapan? Eksis di masa yang lalu, eksis di masa sekarang, eksis di masa yang akan datang. Dia selalu ada.
Dia adalah Tuhan yang maha hadir, omnipresent, selalu ada, selalu eksis. Dikatakan the existing one, satu-satunya selalu ada, di mana saja, kapan saja, di waktu yang lalu, di waktu sekarang ini, ketika kita pun dalam doa fajar ini, nanti, hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan lain sebagainya, dia selalu eksis. Dia selalu ada. The existing one, haya. Dalam bahasa Ibrani, haya. Untuk apa dia selalu eksis? Untuk apa dia selalu ada? Yang pertama, kalau kita baca di strong definition, yang pertama adalah dia selalu eksis untuk berbelas kasihan kepada kita. Selalu berbelas kasihan. Ketika Yesus dalam pelayanannya 3,5 tahun, dia berjalan keliling dan dia melihat jiwa-jiwa, maka timbullah belas kasihan Tuhan. Ketika ada belas kasihan Tuhan, nggak aduh kasihan, nggak begitu. Tapi Tuhan berkata, ketika Tuhan berbelas kasihan, maka di situ pasti ada mujizat. Jadi arti haya di selalu eksis, the existing one adalah untuk selalu berbelas kasihan. Berbelas kasihan kepada saya dan saudara. Jadi kita sakit, dia selalu berbelas kasihan dan kerinduannya kita sembuh. Ketika kantong kita kurang banyak uang, rupiah atau dolar, dia selalu berbelas kasihan. Dia rindu agar kita diberkati. Sebab kehendak Tuhan kita hidup dan segala kelimpahan. Bahkan Nabi Theodobul mengatakan, apa yang lebih jauh daripada yang kita doakan, harapkan, pikirkan, Tuhan berikan kepada kita seperti kuasa Roh Kudus yang ternyata bekerja dalam kehidupan kita. Kalau dalam bahasa saya, Tuhan jauh lebih berkepentingan untuk memberikan mujizat, menyembuhkan dan lain sebagainya dan seluruh kehidupan kita. Nah, yang pertama sudah berbelas kasihan. Itu pengertian daripada haya. Aku adalah aku. Yang kedua, haya pengertiannya untuk apa di haya? Untuk apa selalu eksis? Untuk selalu menolong. Ketika kita jatuh, dia menolong kita. Anakku, bangkit anakku. Ketika dia sakit, dia selalu berkata, anakku, engkau telah sembuh. Ketika kita sedih, dia selalu berkata, anakku, aku berikan sukacita kepadamu. Ketika kita punya persoalan, anakku, aku sudah berikan itu jalan keluar kepadamu. Haya adalah eksis untuk selalu menolong kita. Untuk tangannya terbuka. Untuk selalu dia memberi kuasa saja kepada kita. Itu pengertian haya yang kedua. Pengertian haya yang ketiga adalah untuk selalu mengikat janji. Komit untuk selalu mengikat janji kepada kita. Janji. Ada berapa banyak janji Tuhan? Ribuan janji Tuhan bagi kita. Dia selalu mengikat. Anakku, aku berikan janji untukmu, Tuhan. Untukmu, anakku. Aku memberikan janji ini untuk kau klaim, untuk kau alami. Itu pengertian haya. Yang keempat, apa pengertian haya itu? Yang selalu eksis untuk menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan tidak pernah menyembuhkan kita hanya 50%. Selebihnya untuk bagian 70%, 80%, 90%, atau 99%. Tetapi 100% tuntas dia menyelesaikan bagi kita. Dia selalu menyelesaikan segala sesuatu tuntas. Itu pengertian the existing one. Itu pengertian haya. Itu pengertian yaitu aku adalah aku. I am that I am. Yang pertama tadi apa? Selalu berbalas kasihan. Selalu menolong. Selalu mengikat janji. Dan selalu menyelesaikan segala sesuatu bagi kita. Jadi kita harus tahu siapa Tuhan kita. Kita harus tahu nama dia segala nama itu. Kita harus tahu ternyata Tuhan kita itu luar biasa ya. Sebabnya kita menyembah Tuhan, Tuhan engkau dahsyat. Kita berkata, Bapa, engkau sungguh baik.
Kita sudah mengerti, kita sudah tahu. Ternyata dia Allah Haya. Ternyata dia selalu eksis. Ketika masa lalu saya pun pernah kelam, dia ada di situ. Cuma karena saya belum mengerti siapa dia. Cuma karena saya tidak mengerti siapa Tuhan disembah. Nama dia segala nama itu. Tapi ketika tahu sekarang ini dia ternyata Allah selalu berbelas kasihan kepada saya. Memang kita nggak melihat, tapi tangannya terlulur bagi kita. Dia menggendong kita. Dia selalu menolong kita. Dia selalu mengikat janji. Dia selalu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, dan terus ayat 15 dikatakan, Keluaran 3:14 masih kita harus tahu siapa kita sembah. Keluaran 3 ayat 15 saya baca. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan, itu huruf besar. Tuhan atau Allah. Terus bahasa Ibraninya Allah itu apa? Elohim. Elohim, kita harus tahu. Kalau tadi Haya. Nah sekarang dia berkata dirinya Elohim. Elohim adalah, kalau kita melihat dalam kamus the strong definition adalah dikatakan of the supreme God. Apa sih pengertian of the supreme God? Yang selalu unggul, yang selalu menang. Of the supreme God, yang selalu unggul dalam segala peperangan, yang selalu menang dalam segala masalah, yang selalu tidak pernah yaitu kalah, selalu unggul, selalu menang. Elohim artinya of the supreme God. Dalam setiap persoalan kita dia tidak pernah kalah. Dan setiap tantangan kita nggak pernah kalah. Dia selalu unggul. Tuhan yang kita sembah selalu unggul. Dialah Maha Pemenang. Dialah Maha Unggul dalam setiap situasi. Dalam setiap tantangan. Dalam setiap persoalan. Yang pernah kalah, unggul. Of the supreme God. Jangan pernah mengatakan persoalan saya terlalu berat, Pak Pendeta, Pak Dosen, Pak Ketua. Allah. Ya, 1 Korintus 10:13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Ayo, pencobaan-pencobaan biasa. Tapi ingat ada nama segala nama. Dan nama itu juga kalau perjanjian lama dikatakan Elohim. Dia katakan of the supreme God. Yang selalu unggul. Yang selalu menang. Kita boleh berkata aku menang. Karena Tuhan disembah adalah ternyata of the supreme God. Dia selalu unggul. Dan dia ada tinggal bersama dengan saya. Kolose 1:27 mengatakan bahwa dia mengatakan Yesus tinggal di dalam kita adalah pengharapan akan kemuliaan. Dia tinggal di dalam kita. Dia tinggal di tengah-tengah kita. Kalau bahasa terjemahan Indonesia, Alkitab Indonesia Baru dikatakan bahwa Yesus adalah pengharapan. Ada dikatakan Yesus adalah tinggal di tengah-tengah kita. Tapi kalau bahasa Inggris bahwa Christ in you adalah pengharapan akan kemuliaan. Kalau bahasa Batak, Yesus di bagasa kamu. Sorry ya kalau bahasa Batak. Christ in you. Kristus di dalam kamu, bukan di luar kamu. Dia tinggal dalam kita. Akan pengharapan akan kemuliaan. Bagi yang sakit, pengharapan kita apa? Sembuh. Bagi yang lemah, pengharapan kita apa? Yaitu kuat. Bagi yang susah, pengharapan kita apa? Yaitu sukacita. Bagi yang miskin, pengharapan kita apa? Kita kaya. Bagi yang gagal, pengharapan kita berhasil. Dan selalu unggul dalam segala situasi. Unggul di masa yang lalu, unggul di masa sekarang, dan unggul juga di masa yang akan datang. Selalu unggul. Of the supreme God. Itulah Elohim. Itulah nama dengan segala nama. Itulah raja segala raja. Jadi banggalah kita memiliki Tuhan seperti dia. Ternyata ada nama di atas segala nama. Persoalan punya nama. Sakit penyakit punya nama. Tantangan punya nama. Tapi firman Tuhan pagi ini, meskipun sudah sering
kita dengarkan, ternyata ada nama di atas segala nama, yaitu perkatakan dengan iman. Hai persoalan itu, sekarang saya perintahkan, aku tahu bahwa Tuhanku ternyata tinggal bersama dengan aku, nggak jauh dia tinggal bersama dengan saya, di dalam saya ada pengharapan akan kemuliaan. Sekarang saya perintahkan, yaitu kegagalan yang selalu sering melanda hidupku, kehendak Tuhan saya berhasil. Sekarang saya perintahkan, nama kegagalan tidak bisa menjamah saya, tetapi nama keberhasilan sekarang saya perintahkan, yes, akan menghampiri hidupku. Yes, akan terus datang kepadaku. Dalam nama Yesus, of the supreme God. Dalam nama Yesus, Haya, yang selalu berbelas kasihan kepada saya, yang selalu menolong saya, yang selalu mengikat janji kepada saya, yang selalu menyelesaikan segala sesuatu kepada saya. Tuntas 100%. Itu yang pertama. Kita harus tahu siapa itu Tuhan yang kita sembah. Siapa itu nama di atas segala nama. Sehingga tidak perlu kita takut, ragu. Seperti temanya lah, jangan takut, ada nama di atas segala nama. Terus, sesudah kita tahu Tuhan kita apa? Yang kedua adalah kita harus tahu sudah Tuhan berikan kita kuasa. Ya, Lukas 10 ayat 19. Saya akan bacakan. Lukas 10 ayat 19 dikatakan bahwa Tuhan sudah berikan kita kuasa. Ya. Lukas 10 ayat 19, saya baca. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi Tuhan sudah memberikan kita kuasa, otoritas, kuasa. Gunakan kuasa itu. Sehingga kita tahu ada nama segala nama, dan kita tahu eksisnya, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, gunakan kuasa itu. Jangan biarkan sakit penyakit terus bersarang dalam tubuhmu. Itu namanya memelihara sakit penyakit. Jangan biarkan kegagalan terus dalam hidup kita. Itu namanya memelihara kegagalan. Jangan biarkan kelemahan-kelemahan ada dalam seluruh kehidupan kita. Itu namanya memelihara kelemahan-kelemahan. Sebab kehendak Tuhan kita bangkit. Sebab kehendak Tuhan tubuh kita sehat. Sebab kehendak Tuhan kita berhasil. Sebab kehendak Tuhan kita luar biasa. Sebab Tuhan kita adalah luar biasa, dahsyat. Gunakan kuasa itu. Alkitab mengatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah, gunakan kuasa itu. Sesudah kita tahu siapa Tuhan kita, nama segala nama itu, gunakan kuasa itu. Bertindak dengan iman. Jangan mau pelihara kegagalan. Jangan mau pelihara sakit penyakit. Sebab itu bukan dari Tuhan. Sebab kehendak Tuhan kita mengalami janji-janjinya. Gunakan itu kuasa itu. Otoritas itu. Dia harus tunduk kepada nama itu. Dia harus patuh kepada nama itu. Kalau misalnya dalam pemerintahan, ada namanya Kepres, keputusan presiden. Ada nama Inpres, instruksi presiden. Maka seluruh jajaran, mulai menteri, para gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, RW, RT, dia harus tunduk kepada Kepres itu. Keputusan presiden, instruksi presiden. Dia harus tunduk. Kalau tidak tunduk, apa yang terjadi? Aparat keamanan polisi khususnya, dia bisa menangkap kita. Yang kalau sudah melanggar Kepres, yang lebih tinggi dari undang-undang. Kenapa? Kepres, karena dia keputusan presiden. Lembaga eksekutif tertinggi, yaitu siapa? Presiden. Pemerintah tertinggi siapa? Presiden. Ketika sudah dimunculkan ada Kepres, maka seluruh warga negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, harus tunduk kepada peraturan itu. Nah, itu otoritas tertinggi dalam pemerintahan kita, yaitu presiden. Nah ini, firman Tuhan adalah otoritas tertinggi.
yaitu Yesus Kristus. Ketika kita menggunakan kuasa itu, kita perintahkan dalam nama Yesus Kristus. Dia harus tunduk kepada otoritas paling tinggi. Harus mutlak, nggak bisa tidak. Dia harus tunduk. Yang penting dengan iman kita sampaikan. Dan tidak ada keraguan sedikit pun. Sebab kita anaknya. Sebab Yesus tinggal bersama di dalam kita, bukan di luar kita. Maka dia harus tunduk. Maka malaikat berurusan dengan persoalan itu. Maka Tuhan akan berurusan dengan persoalan itu. Kalau Tuhan di pihak kita, kalau Allah di pihak kita, siapa menjadi lawan kita? Kegagalan pasti akan pergi. Sakit penyakit pasti akan pergi. Hal-hal yang diisi turun dengan firman itu pasti akan pergi. Itulah kabar baik pada pagi ini. Ada nama di atas segala nama. Kembali kepada tema kita. Jangan takut. Ada nama di atas segala nama. Para mahasiswa, jangan takut. Meskipun orang tuamu di kampung dalam keadaan apapun, perkatakan itu. Ada nama di atas segala nama. Mungkin ada kelemahanmu. Jangan biarkan kelemahanmu terus demikian. Bangkit dari kelemahan. Gunakan nama di atas segala nama. Ada persoalanmu. Jangan terus-terusan persoalan itu. Gunakan nama di atas segala nama dan lain sebagainya. Maka kitalah, benarlah firman Tuhan, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Roma 8 ayat 37. Jangan hanya tahu, aku lebih dari pemenang. Jangan hanya kita ucapkan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ya nyanyi doang itu. Tapi nggak kita alami. Rugi. Alami. Kita lebih dari pemenang. Jadi kita nyanyikan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Nah, kita berkata, yes, aku lebih pemenang. Sama Yesusku sudah mengalahkan segala sesuatu, termasuk persoalanku. Dan dia tinggal bersama dengan saya. Dan ada nama di segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhanku, Raja. Jangan pernah takut. Terus berkarya bersama dengan Tuhan. Jadi apa yang kita harus lakukan? Nah, kembali kepada topik kita Filipi pasal 2 ini. Filipi pasal 2. Jadi apa yang kita lakukan? Ketika udah tahu ada nama di atas segala nama. Filipi pasal 2. Kembali kepada topik kita. Jadi ayat 8, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini apa yang kita lakukan? Ada nama segala nama, taat dan setia. Rendah hati, taat dan setia. Sebab Yakobus 4:7 mengatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Taat dan setia. Yang kita lakukanlah taat. Pokoknya apa kata firman Tuhan? Yes, saya bisa melakukannya. Saya bisa menjadi pelaku firman ini. Roh Kudus pasti menolong saya. Yes, atas kebenaran-Mu Tuhan. Taat dan setia. Sebagai mahasiswa, siapapun kita ini, Bapak Ibu Saudara, taatlah. Taat kepada peraturan. Kalau kita di lingkungan kita RT, taatlah kepada peraturan RT. Meskipun kita barangkali lebih tinggi jabatan kita, lebih tinggi sosial kita dari RT, taatlah kepada peraturan RT. Kalau kita di kantor, taatlah kepada pimpinan kita di kantor. Kalau misalnya di mahasiswa, taatlah kepada ketua asrama, taat bagi yang dia asrama. Bagi yang sudah di orang tua asuh, taat kepada orang tua asuh. Di dalam gereja, taat kepada pemimpin rohani, kepada gembala. Karena apa? Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Itu artinya bukan hanya satu orang pemimpin, pemimpin-pemimpinmu. Kata kita Ibrani, berarti seluruh pemimpin-pemimpin kita. Baik yang berbau rohani, maupun yang di luar rohani, baik di lingkungan kita, di mana kita berada sebagai yaitu istri taat kepada suami, anak-anak taat kepada orang tua. Nah, ayo
Seperti Yesus ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk boleh kita menggunakan nama dari segala nama itu, apa yang kita lakukan? Taat dan setia. Tapi kita nyanyi, ku taat perintahmu, ku sabar melakukan. Nah, jangan nyanyi doang. Taati, kita taat. Roh Kudus pasti menolong kita. Nah, yang kedua, apa yang kita lakukan? Ayat 11. Filipi 2:11 ini dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, yang kedua saya sampaikan ialah itu berbuah. Kita melakukan, kita tahu ada nama segala nama untuk berbuah. Berbuah apa? Berbuah pertobatan kita, berubah karakter kita, berubah sikap kita, berubah ucapan kita, berubah ke arah mana? Ke arah Kristus. Berbuah apa lagi? Yaitu berdampak. Orang-orang diberkati, jiwa-jiwa diselamatkan. Kalau kita tahu menggunakan nama segala nama, yes. Tapi untuk apa? Tapi sebelumnya kita harus taat dan setia. Yang kedua, ternyata agar kita boleh berbuah, berubah, karakter kita berubah, dan terus berdampak orang lain. Lewat pelayanan kita, banyak jiwa diberkati, banyak jiwa diselamatkan. Sebab kita ialah umat pilihan Tuhan, garam terang Tuhan. Kita adalah pemimpin. Pemimpin adalah berpengaruh. Ya kan? Berpengaruh. Siapapun kita ini pemimpin. Berpengaruh. Arti pemimpin dalam bahasa influen. Influen artinya apa? Mempengaruhi. Ya semua kita menjadi bupati, menjadi camat. Barangkali nggak semua menjadi gembala. Barangkali nggak semua menjadi pemimpin di negara ini. Tapi semua kita menjadi pemimpin, influen. Yaitu mempengaruhi. Ketika ada di sana kejahatan, kita sampai di situ. Maka yang jahat kita pengaruhi untuk menjadi baik. Ketika ada ucapan-ucapan negatif di situ, ketika ada di situ, kita berkata menjadi ucapan positif. Ketika ada gosip-gosip negatif di situ, ketika ada di situ, kita influen, pemimpin, mempengaruhi. Sehingga gosip-gosip negatif berubah menjadi yang kita bicarakan kebenaran firman Tuhan. Ketika ada pertengkaran di situ, kita ada di sini, kita pemimpin, kita ada influen, pemimpin. Nah, kita berkata peace, damai, damai. Sebab dalam kehidupan kita ada damai, kita mempengaruhi. Ketika ada orang yang tidak percaya kepada Yesus, kita ada di situ. Sehingga kita boleh mengatakan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan, Juru Selamat. Dan lain sebagainya. Nah, jadi apa kita lakukan? Taat. Yang kedua, berbuah. Wow. Roh Kudus pasti menolong kita. Roh Kudus pasti menolong saya dan saudara. Pagi ini, ada kabar baik. Jangan takut. Don't be afraid. Ada nama, segala nama. Itu Yesus Kristus. Secara kesimpulan. Yang pertama tadi, kita harus tahu siapa yang itu yang kita sembah. Dia memperkenalkan dirinya. Yang pertama, Haya. Aku adalah aku. I am that I am. The existing one. Selalu eksis. Di masa yang lalu, di masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Untuk apa? Berbelas kasihan kepada saya. Untuk menolong saya. Untuk mengikat janji kepada saya. Untuk menyelesaikan segala sesuatu. Dan terus nggak cukup di situ. Dia memperkenalkan diri Allah. Allah disembah Abraham, Ishak, Yakub. Elohim. Elohim Allah of the supreme God. Yang selalu unggul. Yang selalu menang. Berarti saya pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Tuhanku dalam segala persoalan ini. Ya, persoalan biasa. Sebab ada Tuhan yang disembah. Selalu menang. Dan terus yang kedua lagi. Baru kita harus gunakan kuasa itu. Sebab Tuhan sudah berikan kekuasa. Dan apa yang kita harus lakukan? Sehingga itu kita miliki. Janji itu kita miliki. Yang pertama, taatlah dan setia kepada Tuhan. Belajar taat dan setia. Belajar taat kepada pemimpin-pemimpin. Kita taati ketua kita ini, Pak Adolf. Dia pemimpin kita di STT Kataro. Siapapun, kita harus taat. Yang kedua, berbuah. Berbuah apa?
Karakter kita harus berubah dan terus berbuah berdampak kepada orang lain. Buah-buah pelayanan kita. Sehingga gak usah takut menghadapi kehidupan ini. Apapun persoalanmu. Saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Sekarang gunakan nama di atas segala nama itu. Haleluya! Puji Tuhan.